Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang saya baru saja mengumumkan 7 inisiatif untuk udara bersih Jakarta. Ini bagian dari instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Dan di sana berisi instruksi kepada seluruh jajaran untuk mulai menerapkan berbagai inisiatif terkait dengan pengendalian udara di Jakarta. Kita semua tahu bahwa salah satu tantangan terbesar di ibu kota saat ini adalah masalah lingkungan hidup. Dan kualitas udara kita adalah hasil dari kegiatan kita. Kita semua yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor ikut berkontribusi. Besar kecil itu semua ada skalanya. Tapi kita semua ikut berperan. Karena itu pada pelaksanaannya kita membutuhkan kerja bersama, baik dari pemerintah maupun dengan masyarakat. Isi dari 7 inisiatif itu adalah pertama, di tahun 2020 semua angkutan umum kita harus berusia di bawah 10 tahun dan harus lolos uji emisi. Mengapa ini dilakukan? Karena kita ingin agar kendaraan yang beroperasi melayani masyarakat adalah kendaraan yang nyaman dan tidak menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Karena itu usia dari kendaraan menjadi penting. Dan kenyamanan ini ikut menentukan bagaimana kita bisa mengajak lebih banyak warga menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Karena itulah usia menjadi salah satu faktor. Kedua, kita akan mengelola agar pembatasan kendaraan pribadi akan bisa kita kerjakan. Melakukannya apa? Pertama, ganjil genap akan diperluas. Kemudian yang kedua, tarif parkir akan ditingkatkan. Lokasi-lokasi di mana di situ ada kendaraan umum massal, maka di situ parkirnya menjadi lebih mahal. Kawasan-kawasan di Jakarta akan ada banyak kawasan yang nanti menjadi kawasan ganjil genap. Peraturan ganjil genap ini tidak berlaku bagi kendaraan yang menggunakan sumber tenaga listrik. Motor listrik ataupun mobil listrik tidak terkena kebijakan ini karena tujuannya adalah pengendalian kualitas udara. Ketiga, kita akan membangun lebih banyak trotoar sehingga warga bisa lebih nyaman berjalan kaki. Dalam waktu pendek ini, 25 ruas jalan protokol dan jalan-jalan utama akan dibangun trotoar yang lebih luas, yang lebih nyaman. Dengan begitu maka warga akan bisa menggunakan jalan pedestrian atau kawasan trotoar untuk berjalan kaki tanpa ada kendala. Keempat adalah saya akan menginstruksikan kepada jajaran untuk melakukan pengawasan dengan memasang alat-alat monitoring nilai buangan asap industri dan pemasangan pengendalian kualitas udara pada cerobong industri. Instruksi ini akan memerintahkan jajaran untuk bisa mengendalikan emisi yang dikeluarkan oleh industri. Yang kelima, kita juga akan mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau yang ada di ibu kota. Kita akan memberikan tanaman-tanaman yang ikut membantu menyerap polutan, ikut membantu membuat udara lebih berkualitas. Itu akan dibagikan kepada masyarakat dan juga akan ditanam di kawasan-kawasan yang kita pandang penting. Berikutnya terkait dengan green building. Ini akan digalakkan dan fasilitas milik pemerintah, gedung-gedung pemerintah akan dijadikan sebagai gedung-gedung yang masuk kategori green building. Ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Keenam, kita akan mendorong percepatan peralihan ke energi terbarukan, mengurangi ketergantungan atas bahan bakar fosil dengan cara memasang solar panel pada gedung sekolah, gedung-gedung Pemda, fasilitas kesehatan milik Pemda pada tahun 2022. Ini adalah instruksi kepada seluruh jajaran. Dan poin yang ketujuh adalah kita akan membuat ketentuan bahwa di tahun 2025 kendaraan pribadi
yang beroperasi di Jakarta haruslah berusia di bawah 10 tahun dan wajib untuk lolos uji emisi sebelum bisa mendapatkan izin operasional kendaraan pribadi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta bukanlah kendaraan bermotor yang ikut merusak kualitas udara. Bagi kita semua harus kita sadari bahwa usaha ini adalah ikhtiar bersama, bukan sekedar ikhtiar dari sisi pemerintah. Instruksinya kepada seluruh jajaran untuk segera menyiapkan 7 langkah tadi. Tetapi kita harus kerjakan ini bersama-sama, karena kualitas udara ditentukan oleh kegiatan kita bersama. Dan kita membutuhkan kesadaran bagi semuanya untuk mari kita sama-sama sadari untuk lebih banyak menggunakan kendaraan bebas emisi, menggunakan kendaraan umum, termasuk berjalan kaki, dan kita sama-sama dorong untuk mengurangi kendaraan pribadi di jalan raya. Ini tentu perlu kemauan kita bersama, dan tidak mungkin perbaikan ini dilakukan dalam tempo yang singkat. Ini perlu waktu. Makin banyak yang mau melakukan, makin cepat peningkatan kualitas udara terjadi di Jakarta. Karena itu kita berharap bagi seluruh masyarakat, seluruh jajaran untuk kita sama-sama kerja bersama. Bagi seluruh jajaran Pemprov, instruksi gubernur ini harus dilaksanakan sesegera mungkin, dan insya Allah dengan cara begitu kualitas udara Jakarta akan lebih baik. Kita bisa merasakan kota yang maju dan insya Allah warga yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.